Halo guys, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel Mama Atar. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Hari ini Mama Atar baru banget pulang dari rumah sakit, baru banget nyampe dari rumah sakit. Jadi di rumah sakit Mama Atar ini nggak tidur karena nggak dapet tempat tidur guys. Selama di rumah sakit Mama Atar cuman bisa duduk di kursi roda saja karena tempat tidurnya itu penuh. Yang harusnya Mama Atar ini dirawat karena Mama Atar pegel duduk terus dan lama banget dapat kamarnya. Akhirnya pagi-pagi Mama Atar minta pulang ke Pak suami karena Mama Atar udah nggak betah duduk terus. Soalnya kan perut ya guys, kalau perut didudukin terus ya kelipet tuh sakit banget guys. Jadi Mama Atar pengen pulang aja. Akhirnya diizinkan pulang sama dokternya juga dengan pertimbangan Pak suami yang dari awal nggak pernah ngebolehin aku buat pulang, selalu ngebolehinnya itu dirawat karena udah 3 kali masuk rumah sakit. Iya betul, 3 kali masuk rumah sakit tapi belum ada perubahan sama sekali karena setiap masuk rumah sakit cuma sampai IGD-nya aja. Jadi lamanya itu di IGD, nggak dapat kamar, bukan nggak dapat kamar ya, cuman belum dapat kamar aja karena kamarnya masih pada penuh, belum kosong, belum ada yang keluar mungkin ya, apalagi musim sakit atau gimana aku nggak tahu karena emang IGD-nya itu penuh banget guys. Sampai ada juga yang udah dari kemarin itu belum dapat kamar karena emang kamarnya itu penuh, belum ada yang kosong. Karena akunya juga nggak betah, ditambah juga Pak suami harus kerja, kasihan libur terus ya guys. Jadi aku memutuskan untuk pulang aja ke rumah. Kok suaminya kerja, kenapa minta pulang? Bukannya udah diem-diem aja di rumah sakit. Gini ya guys, semua orang juga nggak ada yang berani kalau itu masih di IGD. Nggak ada yang berani untuk ditinggal. Karena di IGD itu kita masih repot, masih harus ditungguin, kecuali kalau udah masuk kamar itu udah enak baru. Aku pun kalau udah masuk kamar gak apa-apa, ayahnya Atar kerja, aku di rumah sakit, nanti ayahnya Atar pulang kerja ke rumah sakit. Cuman karena dapat kamarnya lama, jadi aku memutuskan untuk balik aja ke rumah. Alhamdulillahnya dibolehin sama dokternya. Seperti biasa kita itu tanda tangan di atas materai bahwa kalau kita itu minta pulang yang harusnya dirawat tapi kita minta pulang. Dan sebenarnya pas ngedengar tanda tangan di atas materai ayahnya Atar itu sempet nggak mau buat pulang dan pengennya tetap dirawat. Selain aku nggak betah juga di rumah sakit karena capek duduknya, aku nggak mau ayahnya Atar itu libur kerja terus guys gara-gara aku. Karena nyari kerjaan itu kan susah ya guys, agak susah gitu. Zaman sekarang tuh nyari kerjaan susah. Jadi selagi ada kerjaan jangan sia-siakan itu kerjaan. Soalnya kemarin ayahnya Atar juga udah libur gara-gara aku sakit kan. Sakit apa sih Mama Atar kok sampai 3 kali masuk rumah sakit? Aku nggak tahu sakitnya apa, yang tahu sakitnya aku itu ayahnya Atar ya guys. Aku hanya tahu rasa sakitnya aja guys, dari sebelum lebaran sampai sekarang itu masih sakit perut aku. Yang biasanya kalau berobat ke puskesmas saja udah alhamdulillah udah mendingan banget ya kan, udah bisa beraktivitas lagi. Padahal dari awal aku sakit itu aku berobat ke puskesmas ya kan, karena aku nggak mau ke rumah sakit. Karena aku mikirnya obat dari puskesmas dan rumah sakit itu sama aja dan aku juga cocok kok minum obat puskesmas gitu loh. Ternyata aku udah minum obat dari puskesmas pun perutnya masih sakit, masih melilit kayak orang kejepit gitu guys. Karena udah minum obat ini onoh ini dari puskesmas udah, dari warung udah, dari apotik udah, semua udah aku minumin. Tetep rasa sakitnya gak hilang-hilang, akhirnya aku dibawa ke rumah sakit. Yaudah guys, daripada kelamaan dengerin aku cerita, ini aku
udah bangun dan sekarang aku mau buang sampah dulu. Hari ini aku mau mencoba beberes rumah ya guys, walaupun perutnya masih sakit, masih cenut-cenut. Tapi aku harus tetap beberes rumah karena rumahnya belum diberesin sama sekali. Ini kita buka pintu dulu. Pas aku mau buka tutup tong sampahnya, tiba-tiba ada temen ayahnya Atar yang dateng guys. Tapi datangnya pas aku udah di depan gerbang ya guys. Ini aku keluar dulu dan ini detik-detik temen ayahnya Atar datang. Aku langsung matiin kamera. Karena ayahnya Atar nggak ada, jadi temennya ayahnya Atar langsung pulang dan aku langsung beberes rumah aja. Jangan salfok sama kasur ya guys. Emang Atar kalau mainan selalu di kasur. Beda lagi kalau ada temennya ya guys. Kalau ada temennya, Atar itu mainnya di depan gak di kasur. Atar mainan di kasur karena Atar itu sendirian, gak ada temennya. Ya makanya Mama Atar biarin dia buat mainan di kasur. Yaudah guys, ini lanjut Mama Atar nyapu-nyapu ya guys. Sudah selesai nyapu di bagian kamar, lanjut nyapu di bagian depan. Kita sapu-sapu terus. Habis nyapu di bagian depan, ini Mama Atar mau nyapu dulu di bagian atas ya guys. Tapi kita selesain dulu ini sapu-sapunya di bagian depannya, baru kita ke atas. Udah mau selesai nih nyapu-nyapu di bagian bawahnya, tinggal di belakang pintu aja. Selesai di bagian bawah, lanjut kita ke atas, kita beresin di atas ya guys. Seperti biasa aku kalau beberes rumah ditemenin sama Atar. Itu Atar lagi ngangkat mobil-mobilannya mau ditaikin ke atas meja. Walaupun Atar masih kecil, tapi Atar tetap bantuin mamanya untuk beberes rumah. Tapi tenang ya guys, Atar bantuinnya kalau mainan dia berantakan aja, dia beresin mainan dia sendiri. Kalau yang lainnya Mama Atar aja. Lanjut Mama Atar habis angkatin pakaian langsung mau sapu-sapu di bagian atas ya guys. Kita angkat-angkatin dulu ini lap dan tas-tas. Terus Mama Atar mau ke bawah sambil bawa bak ya guys, ember. Karena kalau habis ngejemurin embernya nggak langsung dibawa ke bawah, jadi didiemin aja udah di atas. Kenapa didiemin aku nggak tahu ya guys, karena yang ngejemurin itu ayahnya Atar dan aku juga sebenarnya ini belum boleh beraktivitas. Karena aku anaknya ini nggak betah ngeliat rumah ngeres, jadi aku langsung aja beberes rumah. Soalnya juga kan nggak ada ayahnya Atar. Kalau ada ayahnya Atar ya aku nggak dibolehin untuk beberes rumah, apalagi baru banget pulang dari rumah sakit. Apalagi kalau ayahnya Atar tahu aku beberes juga di bagian atas, naik juga ke tangga, ya bakal diomelin sih kalau ayahnya Atar tahu. Diomelinnya cuman yang kayak ngebilangin aja gitu, kayak udah dibilang nggak boleh beberes rumah tetap beberes rumah, gimana sih kamu tuh baru ini kayak gitu doang ayahnya Atar tuh kalau ngomel guys. Ayahnya Atar itu nggak ngebiarin aku beberes rumah karena akunya baru banget pulang dari rumah sakit, kecuali kalau akunya sehat nggak apa-apa. Aku beberes rumah doang ya guys kalau yang ngejemurin ayahnya Atar, tapi tetap yang nyuci bajunya aku, soalnya aku nggak bisa bawa-bawa bareng ke atas. Gara-gara aku ngangkat galon naik ke atas tangga, kalian tahu kan tangga aku itu, aku bawa galon naik ke atas tangga, perut aku langsung sakit guys. Ayahnya Atar pun melongo ketika tahu kalau di atas itu udah ada air galon. Galonnya itu udah ada air, udah ada isinya maksudnya. Dia bengong kalau istrinya bisa bawa galon seberat itu sambil naik tangga. Coba dia langsung bengong guys. Yaudah ini Mama Atar juga udah selesai lipetin pakaiannya. Kita taruh-taruhin aja ke dalam lemari. Satu persatu kita taruh-taruhin. Terakhir bajunya Atar yang kita taruhin ya guys. Ada yang bisa tebak gak habis ini aku ngapain? Iya betul, aku langsung ngepel aja guys. Aku gak ngepel di atas karena aku gak bisa
bolak-balik ke atas. Jadi ini aku langsung ngepel aja di bagian bawah ya. Kita pel sampai bersih. Oh iya guys, gara-gara aku sakit jadi aku belum sempet beli bantal guling baru. Insya Allah kalau aku sehat langsung aku beli ya. Yaudah guys, ini Mama Atar udah ngepel di bagian dalam. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like and comment. Yang belum subscribe, yuk bantu subscribe, ramein channel YouTube Mama Atar biar Mama Atar makin semangat buat konten kesehariannya. Videonya sampai sini dulu, sampai ketemu di video Mama Atar selanjutnya. Bye bye.